Pesona indah tersembunyi yang berada di gugusan pulau Kabupaten Natuna. Meski berada jauh dari ibu kota Ranai, pesona Pulau Subi tak kalah menawan. Mulai dari hamparan bebatuan, pantai, potensi perikanan, sejarah, hingga keramah tamahan penduduknya tak usah diragukan lagi. Semenjak 4G hadir menyapa di tahun 2019, Pulau Subi adalah salah satu pulau yang masyarakatnya bisa menikmati akses telekomunikasi dengan lancar. Dan kali ini, saya akan mengajak kalian menjelajahi Pulau Subi, pulau yang ragam keunikannya elok untuk kita singgahi. Pulau Subi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang berada di sebelah tenggara Pulau Bunguran. Terbentuk sejak 30 Desember 2003, Kecamatan Subi terbagi menjadi 8 desa, yaitu Subi, Subi Besar, Meliah, Meliah Selatan, Terayak, Subi Besar Timur, Pulau Kerdau, dan Pulau Panjang. Berdasarkan Perdana Nomor 13 tahun 2002, itu terbentuknya Kecamatan Subi dan disahkan tuh 30 Desember tahun 2003. Jadi sekarang Subi sudah berusia 17 tahun. Sinyal itu sejak 2006 itu baru munculnya itu sinyal GSM. Tapi sejak 2019, alhamdulillah dari Dinas Kominfo Kabupaten Natuna memprioritaskan untuk di sinyal itu sudah mulai 4G. Air. Sementara ini air itu ada peningkatan dari Pamsimas. Alhamdulillah dari desa-desa berperan untuk meningkatkan kualitas air di Kecamatan Subi ini dari Pamsimas. Terus untuk listrik, Alhamdulillah itu Subi sejak tahun 2019 juga sudah menikmati ada merdekanya listrik, sudah 24 jam. Kemudian untuk SD itu kita memiliki SD ada 3 SD, 1 SMA, 2 SMP yang di Pulau Panjang Kerdau dan 4 PAUD. Akses jalan di Subi masih berharapkan di jalan setempat dan jalan kabupaten khususnya. Tapi menurut kami masyarakat jalan itu lebih dari layak untuk standar kecamatan. Tapi secara untuk jalan lingkar sudah menghubung. Dari satu sisi kami dari pihak kecamatan memiliki pompong kecamatan. Itu sifatnya alternatif. Itu sifatnya emergensi apabila jadwal kapal tidak dapat dan masyarakat membutuhkan, baik itu dari kesehatan ataupun dari ibu mau melahirkan atau anda mau operasi, bisa dipergunakan pompong kecamatan. Subi terkenal dikelilingi oleh laut, jadi mayoritas masyarakat ini pemasukan dari ikan hidup dan ikan mati. Itu kita punya penampungan ada 10 penampungan ikan hidup dan 10 penampungan ikan mati. Itu akses mereka ini untuk penjualan tuh kita melalui ke Sedanau, baru ke kapal luar. Dan kemudian yang kedua kopra, kelapa di sini ini 10 juta per 1 ton. Itu pemasukan yang dari Kecamatan Subi yang secara ini yang terdata. Kemudian kami memiliki itu di bidang pemerintahan itu ada 1 puskesmas yang luar biasa untuk menangani masyarakat kita, khususnya untuk di masyarakat tempatan. Bukanya Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 2.30.
beberapa penyakit berat yang tidak bisa kita tangani pasti kita rujuk dengan edukasi kepada keluarga. Tapi ada beberapa keluarga pasti kan tidak mau karena berat ya. Tapi tetap kita edukasi untuk dirujuk ke Ranai. Jika ingin berkunjung ke Pulau Subi, kita harus menempuh perjalanan laut dari ibu kota Ranai selama 5-6 jam. Setelah tiba di sana, kita akan disuguhkan dengan penampakan pelabuhan terpanjang di Kabupaten Natuna. Panjang pelabuhan ini kurang lebih sekitar 3 km. Nah, sebelum adanya pelabuhan ini, warga atau masyarakat Subi menggunakan akses transportasi laut yakni pompong nelayan. Akan tetapi, sekarang dengan dibangunnya pelabuhan ini, para pedagang atau masyarakat Subi kini dengan mudah mendapatkan pemasokan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Gimana caranya Ibu menetapkan harga untuk di sini, Bu? 20%. 20%? Misalnya modal tuh dipotong keuntungan tuh 20% untuk kita. Nah, gimana terkait daya beli masyarakat sini, Bu? Alhamdulillah lumayan bagus lah gitu. Sekitar 30 orang masih bisa. Masuk ya dalam Iya. sehari ya? Gitu. Pusat ibu kota Pulau Subi berada di Pulau Subi kecil. Nah, salah satu yang menarik dari Pulau Subi ini adalah jembatan Selat Nasi yang menghubungkan Pulau Subi besar dan Pulau Subi kecil. Konon katanya asal mula Selat Nasi menurut kepercayaan masyarakat Subi merupakan kisah sepasang kekasih yang hendak menikah. Akan tetapi mempelai lelaki tidak dapat hadir sehingga nasi atau masakannya akhirnya basi dan warga pun membuangnya hingga terbentuklah Selat Nasi. Masakan nasi itu betul ada kejadian kayak nasi, tapi kayak nasi ini terjadinya setelah Subi besar ini dipisahkan oleh perahu Nahdlatul Agam. Jadi kalau buat cerita orang tua-tua dulu, ini ada fakta deh, ada bukti deh. Pulau Subi ini dulu satu Subi aja, jadi kena dilanggar oleh perahu zaman dulu. Karena mungkin kesaktian dan ilmu dia atau kebesaran kapal dia, sehingga Subi ini terpisah. Jadi tadi yang ibu tanya dia masalah nasi dia betul. Karena nasi itu kejadian dia setelah Subi kecil ini terpisah, bukan berarti Nasik Basik tadi yang memisahkan Subi kecil ini, bukan. Sebagai bukti dia bahasa dia tak pernah memang dia yang memisahkan Subi kecil besar ni. Peninggal di sekarang ni boleh kita lihat di rumah tinggi tadi. Itu di situ ada meriam sepasang, ada 40 cincin ulu balang, ada keris, ada jimat. Jimat tu kain kuning tulis harap. Dengan adanya memelas negeri ini, sebelum memelas negeri ini adalah sebuah barang yang timbul atau muncul dari bukan tanah, dari bumi ini, yaitu terbentuk seperti seperangkat alat perang lah gitu kan. Satu contohnya meriamnya satu pasang, keris satu pasang, lembingnya pun ada, perisainya pun ada, bahkan beduknya pun ada. Dan meriam ini sepasang ini ada laki ada perempuan. Kalau meriam yang besar itu namanya yang laki itu Datuk Lila. Oh, ada namanya? Yang berada namanya. Kalau yang perempuan ini Lili Majnun. Nah, kalau yang perempuan ini di ujungnya itu ada kayak pecah gitu. Pelantur sedikit. Kalau kami bilangnya sumbing. Sumbing, ya. Buat dia sumbing itu, ini ada sejarahnya nih. Zaman memelas negeri tadi, orang yang bersangkutan yang megang yang meriam yang sumbing nih, pasti tidak hadir. Lambat hadir. Ini waktulah mau dekat nih, mau nembak nih. Saking lambatnya datang ini, barang ini langsung apa nih? Karena yang bersangkutan dia punya istri ini, anaknya mau melahirkan, sehingga terlambatlah datang tadi. Dengan orang sebelum dia datang, meriam dah tembak dulu. Anak ini di rumah tadi ikut bimbingan sumbing, meriam ini pun ikut sumbing. Tak hanya itu, Pulau Subi juga terkenal dengan wisata religinya.
Salah satunya adalah kisah makam Darah Putih. Makam Darah Putih dipercaya masyarakat setempat merupakan makam tokoh agama terkemuka atau imam pertama kali di Subi yang bernama Syekh Imam Abdurrahman Ahmad. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Desa Meliah untuk mengunjungi lokasi makam tersebut. Jadi batu ini, inilah sejarahnya darahnya Imam Abdurrahman Ahmad tadi, imam yang pada Subi. Inilah batunya dari gunung tadi. Dia menjadi darah deh, darah putih. Begini, kalau kuburannya sesuai dengan amanat yang anak dia dapat mimpi itu, kan bapaknya minta pindahkan makamnya di bawah mihrab masjid yang pertama di Pulau Subi ini. Karena bapak ini kan Imam Abdurrahman Ahmad, imam yang pertama di Pulau Subi. Jadi setelah dibangun pagi, yang nisan inilah yang pindah lebih duluan. Oh, nisannya pindah Ini yang pindah duluan. Yang inilah yang dua yang memindahkan anak sama keluarga lah memindahkan ke sini. Ini harus kita duluan. Cuma kan kadang pertanyaan kita kan, dengan pindah nisan duluan, macam mana dengan jenazah yang ada kan? Dan beruntung, ketika kami di Subi, kami bertemu dengan momen Nisfu Sya'ban. Di sini kami melihat bahwa masyarakat Pulau Subi masih menjunjung adat leluhurnya. Lihatlah, masyarakat berbondong-bondong menjunjung sebuah talam yang diisi dengan berbagai macam aneka makanan dan membawanya ke masjid untuk dimakan beramai-ramai. Sungguh mengagumkan, bukan? Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Pergi ke Pulau Subi tidak lengkap jika tidak berkunjung ke pantai. Dan perjalanan saya kali ini ditemani oleh Kak Nopalina Syukri. Kami berdestinasi ke Pantai Arungboyo yang letaknya tak jauh dari Bukit Lampu. Kita sekarang mau menuju ke Bukit Lampu ya. Iya. Iya. By the way, kalau dari sini kira-kira berapa lama lagi ya kita bakal sampai ke bawah? Nah, katanya ini lumayan nih, mungkin ada sekitar 15 menit perjalanan kaki. Oh, iya. Jadi kayaknya ada panjakan atau apa, jadi kita harus hati-hati nih, Vera. Iya, makanya ini nggak bisa pakai motor ya masuk ke dalam ya. Iya. Kita harus turun lagi. Bisa sih, katanya bisa, cuma yang punya nyali inilah ya. Oh, iya, Kita nggak usah cari resiko, santai tapi sampai. Ya, agak ngeri gitu ya, Kak, ya. Ini Kak pertama kali juga kesini. Inilah tempat yang sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga. Mau kemana? Kau ke Subi? Ya, Bukit Lampu katanya kan gitu. Konon dinamakan Arungboyo karena pantai ini dulunya merupakan muara tempat boyo atau buaya berjemur.
Mendengar kata buaya terdengar mengerikan bukan? Namun itu dulu, karena sekarang hamparan pasir dan bebatuannya kini menjadi kelokan yang menarik dari pantai Arungboyo ini. Nah Kak, sekarang kita udah berkesempatan untuk jalan-jalan melihat keindahan alam dari pantai Arungboyo ini yang berlokasi di bawah dari Bukit Lampu. Bukit Lampu. Nah Kak, gimana sih Kak cerita singkatnya tentang ini? Iya. Pantai Arungboyo Kak. Arungboyo itu ternyata arung buaya ya. Oh, Bahasa iya. Indonesianya arung buaya. Jadi di sini memang ada aliran air dari sungai. Jadi buayanya kan sana habitatnya ya. Ketika waktu-waktu tertentu dia kadang-kadang berjemur di pantai ini. Makanya disebut dengan arung buaya. Gitu. Dan ternyata Subi ini juga punya potensi yang lain, pantai-pantai yang lain yang bisa kita kunjungi. Ya kabarnya di sini ada yang namanya air lingkung, Nek Muncak, hilir air, kemudian yang aksesnya sedikit perlu dengan pompong pantai Pelipah gitu. Gitu. Jadi memang dia lebih luas, jadi otomatis banyak pantai, beda dengan Pulau Panjang ya. Jadi memang kawasan untuk dilalui palingan 7 kilo, 10 kilo kan kecil kan. Kalau ini lebih besar. Jadi wajar banyak pantai-pantai yang bisa kita kunjungi bersama keluarga. Gitu. Ada lagi satu destinasi yang tak boleh kita lewati jika berkunjung ke Pulau Subi. Apalagi kalau bukan wisata kulinernya. Kali ini saya mengunjungi salah satu rumah produksi ikan asin yang terletak di Desa Terayak. Hai Kak, mau beli ikan asinnya dong? Yang belanak ya? Iya. Yang ikan belanak ya? Ikan belanak ya? Iya. Ya. Nah, ini ya. Oke, 60.000 ya, 500 gramnya. Aku beli satu ya. Ini Kak. Ya. Nah Kak, kalau boleh nih Kakak bisa nggak jelasin dikit ke aku cara ngolah ikannya dari awal gitu sampai jadi kemasan sebagus ini? Bisa? Iya, bisa. Yuk kita Ya, ngobrol ke depan ya. 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 Gimana tuh Kak dari proses pembuatannya dari awal hingga udah dikemas begini Kak? Iya, oke. Kami dapat ikan belanak ini dari nelayan yang berada di Desa Terayak ini. Ikan asinnya masih segar dari pertama orang dapat melaut. Jadi ikan asin itu kami bersihkan dan kami buang isi perutnya sehingga untuk menjadikan ikan asin itu kami diamkan atau endapkan selama 1 malam dengan garam sesuai dengan takaran yang telah kami sesuaikan. Setelah diendapkan 1 malam, hari berikutnya kami bersihkan ikan itu dari garam tersebut lalu dijemur. Setelah dijemur, ikan asinnya kering, lalu kami potongkan dan hasilnya seperti kemasan ini. Ini kami kemaskan dalam bentuk 500 gram. Ada berbagai macam banyak itu kemasannya, ada yang 1 kilo, ada yang 2,5, tapi yang di sini kami pakai yang 500 gram. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Hari berhari kami lalui di Pulau Subi dengan beragam keunikannya. Sampai jumpa di destinasi kami berikutnya. Satu rasa, satu cinta, satu Natuna. Sampai jumpa.